Perkenalkan, nama saya Eden Viana Bani dengan NIM 20030200088, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi review buku ke-12. Memikirkan kembali sosiologi. Tahun 1960-an terkenal sebagai dekade yang menentukan pecahnya memikirkan kembali sosiologi. Tahun 1960-an terkenal sebagai dekade yang menentukan pecahnya pembangkangan mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap Perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Mei 1968 di Paris, mengubah banyak hal yang secara substansial dalam sosiologi. Arus utama sosiolog akhlak Amerika dituduh berpuas diri secara intelektual dan ketidakjujuran politik dalam menyajikan sebagai ilmu pengetahuan yang pada kenyataannya lebih merupakan pembenaran ideologi bisnis, militer, dan negara. Ada reaksi keras terhadap gagasan bahwa sosiologis harus berusaha menjadi ilmu. Oleh karena itu, posisi yang menganjurkan sosiologi sebagai disiplin ilmu lunak daripada disiplin ilmu keras menjadi populer sementara. Misalnya, interaksi simbolik dan etnometodologi. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa sosiolog Anglo-Amerika ke kondisi sekarang, bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi disiplin ilmu tersebut untuk membangun kapasitasnya dan mengkritik masyarakat modern. Mereka melibatkan revaluasi pertama-tama Marxisme dan kedua pemikiran sosiologi kontinental, terutama variasi yang dipengaruhi Marxisme. Sejauh mana karya Marx menyiratkan kritik terhadap sains sebagai alat kekuasaan politik dan administratif yang menindas adalah satu hal yang lelah dikembangkan secara khusus oleh tradisi Marxis Barat. Ini memberi tradisi itu daya tarik khusus bagi generasi sosiolog baru yang berpikiran kritis. Gengsi Marximes Barat yang semakin meningkat berarti bahwa pemikiran sosial Eropa mulai dipertimbangkan dengan lebih hormat dalam sosiologi Anglo-Amerika, sebelum hal itu dianggap acuh tak acuh jika bukan penghinaan. Tokoh-tokoh yang formatif dan sangat berpengaruh mempengaruhi pertama teori sosiologis dan sekarang teori sosial tetap merupakan trio Karl Marx tahun 1818 sampai 1883, Max Weber tahun 1864 sampai 1920, dan Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Meskipun yang pertama dari ketiganya sekarang lagi-lagi tampaknya jauh ke dalam gerhana, bagaimanapun Marx memiliki pengaruh yang menentukan dan berkelanjutan atas perkembangan pemikiran sosiologis. Selain itu, metodenya sebagian berasal dari G.W.F. Hegel.
terus memberikan pengaruh yang luas, begitu juga problematis yang dia mainkan peran utama dalam pembentukannya. Durkheim dan Weber juga dengan derajat yang berbeda, untuk alasan yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda, menyumbangkan ide-ide kunci untuk konfigurasi pemikiran sosial kontemporer. Hegel, dialektika sejarah. Hegel adalah pemikiran paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman, dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia, menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Sejarah mungkin terlihat seperti suksesi yang tidak disengaja demi satu-satu dalam urutan yang agak tidak teratur dan kacau. Tetapi kesan itu hanya dangkal dilihat dari sisi yang benar. Sejarah dapat dikenali sebagai cerita yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan. Kemajuan tidak mulus, terus-menerus, dan kumulatif, melainkan datang melalui pergumulan, konflik, dan diskontinuitas yang pada dasarnya merupakan jenis yang logis. Tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Dengan kata lain, sejarah selesai ketika umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifatnya sendiri. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan untuk memahami dirinya sendiri, dan filsafat Hegel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang secara historis berkembang secara progresif yang terdiri dari pemahaman diri. Filsafat Hegel sama dengan pemahaman diri manusia. Oleh karena itu, ia harus mengungkapkan pemahaman lengkap tentang sejarah dan filsafat manusia. Sebagaimanapun juga, mereka adalah hal yang sama, dan oleh karena itu merupakan penutup dari sejarah. Sejarah telah selesai dengan sendirinya ketika sampai pada kesimpulan Hegel. Reformasi Marx atas filsafat Hegel. Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia sebagai menempati tempat yang khusus dan sentral dalam keseluruhan proses sejarah, dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia. Ide-ide pasti memiliki dampak yang sangat besar, dan dia mendominasi kehidupan intelektual Jerman dan mempengaruhi sebagian besar filsuf Jerman muda saat itu. Salah satunya adalah Marx, yang menggunakan sebagian besar skema Hegel, tentu saja dalam tulisan-tulisan awal. Namun dia skeptis terhadap signifikasi Hegel sebagai pemikir politik. Marx tidak dapat menerima anggapan Hegel bahwa kunci emansipasi manusia terletak pada perkembangan filsafat, membawa orang ke tingkat pemahaman lengkap tentang sifat mereka sendiri, dan dengan demikian untuk menyelesaikan kebebasan melalui karya filosofinya Hegel sendiri. Oleh karena itu, gagasan sejarah Hegel tidak dapat menawarkan penjelasan tentang perkembangan sejarah menuju nyata. Kebebasan politik yang praktis jika hanya menghasilkan kebebasan dalam teori. Bagi Marx, sejarah perkembangan manusia yang
Sebenarnya, tidak bisa menjadi sejarah semata-mata dari perspektif dalam sosiologi. Pemikiran atau gagasan itu harus menjadi sejarah kehidupan manusia di dunia nyata, yaitu dunia ekonomi dan politik. Sekian review buku ke-12 dari saya. Terima kasih.